Tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah meningkatkan produktivitas. Produktivitas tidak mudah dicapai, namun ada beberapa yang pesat sekali untuk perusahaan yang maju bahkan sampai besar. Bagaimana cara perusahaan mengatur manajerialnya? 1. Membuat perencanaan, planning, menyusun strategi operasi, dan memutuskan cara terbaik untuk mencapai tujuan sesuai dengan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, seorang manajer menetapkan tujuan yang ingin diraih dan mengusulkan cara-cara pencapaiannya, termasuk di dalamnya menyusun macam-macam rencana, misalnya rencana hasil akhir, quantity dan quality, rencana penggunaan dana, rencana tenaga kerja, dan sebagainya. 2. Membuat pengaturan organizing, mengkoordinasikan aktivitas dan mengatur suatu hubungan secara terpadu sehingga semua karyawan bisa menjalankan rencana manajemen dan memenuhi tujuan yang diingin capai. Misalnya membagi-bagi pekerjaan sehingga ia dapat membagi waktu, pikiran, dan tenaganya. Dalam hal ini, manajer memutuskan cara yang paling tepat dalam menggunakan sumber daya, material, mesin, dan money untuk memaksimalkan efisien dan keuntungan. 3. Memimpin organisasi, leading, menuntun dan motivasi karyawan untuk menampilkan kinerja terbaiknya bagi pencapaian tujuan organisasi. Manajer perlu melakukan komunikasi secara efektif dalam menjalankan dan memimpin organisasi sehingga tugas-tugas yang diperlukan bisa terselesaikan dengan baik. 4. Melakukan pengawasan controlling, suatu proses pengendalian yang dilakukan secara sadar, monitoring untuk memantau kinerja atau mengevaluasi bagaimana rencana kerja dilaksanakan, termasuk di dalamnya mengukur kemajuan setiap tahap pencapaian target dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan, dan tujuan yang telah ditentukan juga berfungsi untuk mengoreksi setiap kekeliruan yang mungkin terjadi. Apakah fungsi-fungsi manajemen dilakukan? Manfaat fungsi planning, memudahkan fungsi proses pengawasan. 2. Menjadi ancaran yang pandu dalam jalan kegiatan. 3. Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi. 4. Jalannya tugas dan kegiatan akan lebih terorganisasi di setiap sektornya. Fungsi organizing. 1. Tugas dijalankan dengan spesialisasi masing-masing. 2. Adanya transparansi pembagian tugas yang jalan. 3. Pembagian tugas dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan. 4. Adanya manajer profesional. 5. Setiap tenaga kerja paham akan tugasnya masing-masing. Fungsi controlling, scheduling, penetapan waktu, routing, penentuan cara penguasaan yang diinginkan, follow up, pencarian solusi atas sebuah masalah, dispensing, suatu perintah pekerjaan digunakan sebagai pengawasan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak enak dengar. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.